Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan materi bab 4 mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW harus melaksanakan hijrah ke Taif. Sebab-sebab tersebut antara lain yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy. Kekejaman kaum Quraisy menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan dan pengucilan kaum muslimin serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib di lembah Si'ib selama kurang lebih 3 tahun. Pemboikotan itu mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kelaparan bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, rasanya sangat sulit bagi beliau untuk terus bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib. Setelah keluar dari lembah Si'ib dan bebas dari pemboikotan, Abu Thalib jatuh sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian dalam usia 87 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, paman yang telah mengasuh dan membimbing beliau sejak berusia 8 tahun. Abu Thalib selalu menjadi pelindung dan pembela ketika Rasulullah SAW mendapat ancaman dan hinaan serta tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian sebab yang ketiga adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Kesedihan Nabi Muhammad SAW bertambah ketika istri yang beliau sangat cintai dan sayangi wafat, kira-kira 2 atau 3 tahun setelah Abu Thalib meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah. Khadijah bukan saja istri yang setia dan selalu bersama beliau dalam suka maupun duka, tetapi ia juga selalu menjadi pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Khadijah adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum orang lain mempercayainya. Bahkan ia rela menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan agama Allah. Tetapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang harus diterima dengan sabar, tabah, dan tawakal. Kemudian Amul Husni. Amul Husni artinya adalah tahun sukacita atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena wafatnya paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan istri beliau Ummul Mukminin Khadijah. Wafatnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah ini merupakan cobaan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Beliau terlihat sangat sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia beliau pun sangat bersedih hati ya. Oleh karena itu tahun wafatnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah ini disebut dengan Amul Husni, yang artinya tahun sukacita atau tahun kesedihan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW keluar kota Mekah yakni ke Taif diantaranya yang pertama, memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Yang kedua, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib. Yang ketiga, menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Kita tahu bahwa penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, hingga Rasulullah SAW merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk ditinggali, apalagi untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk kota Mekah dengan terang-terangan menolak ajaran Islam.
Terlebih lagi setelah dua pelindung Rasulullah, yakni Abu Thalib dan Khadijah telah wafat, orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW merencanakan berdakwah keluar kota, yakni ke kota Taif. Dalam dakwah ke Taif ini ya, Rasulullah berangkat ditemani dengan Zaid bin Harithah ya, secara diam-diam karena khawatir keberangkatannya ini diketahui oleh orang kafir Quraisy yang tentunya mereka akan menghalangi perjalanannya. Setibanya di sana, Rasulullah menemui pemimpin mereka, yakni dari Bani Saqif, yaitu Abdul Yalil, Ubaid dan Mas'ud. Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beliau menceritakan atau mendakwahkan ajaran agama Islam. Namun ya, mereka menolaknya, bahkan menghina dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Taif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 hari ya. Namun tidak ada yang menerima dakwahnya satupun ya, tetapi Rasulullah tidak putus asa ya. Bahkan ya, ketika di sana Rasulullah diusir dan dikejar-kejar ya, sambil dilempari batu ya. Akibatnya Rasulullah SAW menderita luka-luka di badan dan kakinya. Kemudian sahabatnya ini Zaid bin Harithah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu. Mereka terus mengejar Rasulullah SAW hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu adalah milik dari Utbah dan Saibah. Keduanya adalah putra dari Rabi'ah ya. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar, Rasulullah SAW ditemani Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu sambil membersihkan darah yang mengalir dari lukanya. Pemilik kebun yang ada di sana melihat dan mengetahui ada 2 orang asing sedang beristirahat ya. Kemudian ia menyuruh tukang kebunnya, seorang Nasrani ya, bernama Adas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah, dan sebelum makan anggur tersebut beliau tidak lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Adas merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Adas pun berkata, "Tuan bukan penduduk Taif. Kata Tuan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk di sini." Rasulullah SAW yakin bahwa Adas bukan penduduk asli Taif, maka beliau menanyakan negeri asal dan agama Adas. Adas pun menjelaskan, "Saya seorang Nasrani, berasal dari daerah Ninawa." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Nabi Yunus?" Adas merasa heran, kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana Tuhan bisa mengenal Nabi Yunus?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Yunus adalah saudaraku, ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah karena isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Adas pun yakin bahwa orang yang dihadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu-ragu, Adas pun berlutut di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya. Rasulullah SAW dan Zaid kemudian keluar dari persembunyiannya itu setelah merasa aman dari kejaran orang-orang Taif. Beliau pun pulang menuju Mekah dengan hati yang sangat sedih ya. Meskipun dakwah Rasulullah di Taif telah gagal ya, belum berhasil, namun dengan ikhlas Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mendapatkan hidayah serta mengikuti ajaran Islam. Ya, inilah ya mengenai hijrah Rasulullah ke Taif ya. Ini kesabaran Rasulullah perlu kita teladani, ketabahannya, kemudian pantang menyerah atau tidak putus asa ya.
bahkan ketika disakiti, dihina ya, beliau memaafkan, kemudian mendoakan ya supaya mendapatkan hidayah bagi anak keturunan dari orang-orang atau penduduk Taif. Ya, sampai di sini ya pembahasan kita mengenai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.